Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 13142303. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang motivasi dan disiplin kerja. Latar belakang motivasi kerja adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan dalam konteks pekerjaan. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan karyawan. Disiplin kerja adalah kemampuan individu untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan konsisten, bertanggung jawab, dan tepat waktu. Disiplin kerja yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi. 1. Definisi motivasi dan disiplin kerja. Motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Menurut motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan pegawai untuk menanti semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan pimpinan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah perilaku mereka mengikuti aturan main yang ditetapkan. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi. Artinya, tanpa dukungan disiplin kerja pegawai yang baik, sulit bagi organisasi tersebut untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Model-model motivasi kerja dan disiplin kerja. A. Model tradisional. B. Model hubungan manusia. C. Model sumber daya manusia. Secara umum, tingkatan disiplin terbagi menjadi 3 jenis saksi, yaitu saksi ringan, saksi sedang, dan saksi berat. Masing-masing saksi disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Tujuan utama mengadakan saksi disiplin kerja bagi karyawan yang melanggar norma-norma perusahaan adalah memperbaiki dan mendidik para pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. 2. Manfaat motivasi kerja. A. Untuk meningkatkan semangat, gairah, dan kedisiplinan kerja karyawan. B. Memupuk rasa memiliki loyalitas dan prestasi karyawan. C. Meningkatkan kreativitas dan kemampuan karyawan untuk berkembang. D. Meningkatkan produktivitas prestasi kerja karyawan. E. Meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan. A. Model motivasi kerja. 1. Model tradisional. Model tradisional manajer menentukan cara paling efisien untuk pekerjaan berulang dan memotivasi karyawan dengan sistem insentif upah. Semakin banyak yang dihasilkan, maka semakin besar upah yang diterima. 2. Model hubungan manusia. Menurut Mayo, kebosanan dan pengulangan berbagai tugas merupakan faktor yang menurunkan motivasi, sedangkan kontak sosial membantu dalam menciptakan dan mempertahankan motivasi. 3. Model sumber daya manusia. Model ini menyatakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. 3. Manfaat disiplin kerja. A. Bekerja menjadi lebih
profesional. Disiplin berkaitan dengan memiliki komitmen yang tinggi dengan segala sesuatu yang dikerjakannya. Seseorang dengan sikap disiplin kerja ini biasanya akan menepati janji dan dapat diandalkan oleh rekan kerja dan atasan. B. Bertahan pada posisinya. Tidak adanya sikap disiplin kerja akan menyebabkan pekerjaan menjadi berantakan, mulai dari seringnya terlambat datang hingga pekerjaan selalu selesai di luar batas deadline. Jika sudah seperti ini, pekerjaan akan nampak tidak profesional. C. Menyelesaikan pekerjaan dengan mudah. Membiasakan diri dengan hidup disiplin akan memudahkan segala aktivitasmu dengan baik dan bekerja. Kamu akan lebih fokus. D. Dapat mengurangi stres dan depresi. Salah satu manfaat disiplin ini memberikan efek yang luar biasa baik bagi mental maupun kejiwaan. Seseorang bekerja menjadi lebih tenang dan damai jika kita memiliki sikap disiplin. 4. Faktor-faktor motivasi kerja. Adapun yang dibutuhkan oleh motivator kerja adalah 1. Penyelesaian tugas sesuai tujuan dan sasaran. 2. Adanya peningkatan kemajuan. 3. Adanya tanggung jawab. 4. Supervisi hubungan impersonal, kondisi kerja dan keamanan kerja, serta status yang jelas. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. 1. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 2. Perhatian kepada karyawan. 3. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. 4. Keteladanan pimpinan dalam perusahaan. 6. Jenis-jenis motivasi. Menurut Malayo SP Hasibuan, ada 2 jenis motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif. Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi. Dengan motivasi positif, semangat kerja karyawan bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. B. Motivasi negatif. Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum. Kesimpulan, motivasi kerja dan disiplin kerja yang tinggi, karyawan akan bekerja lebih giat dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga perusahaan mampu memenuhi target dan tujuan perusahaan. Sebaliknya, dengan motivasi kerja yang rendah, kinerja karyawan dapat menurun dan buruk sehingga merugikan perusahaan tersebut. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.